Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas karakter dari SpongeBob SquarePants yang sebenarnya tidak wajar. Bersiaplah. Agak aneh memang ketika kita membicarakan serial animasi SpongeBob, justru yang dibahas itu bukan SpongeBob-nya, melainkan karakter-karakter yang lain. Mungkin teori SpongeBob sendiri tuh udah banyak banget ya. Ada yang bilang dia anak adopsi, terkena radiasi nuklir, teori evolusi, dan masih banyak lagi. Kalian pernah dengar teori-teorinya kan? Belum. Kalau misalnya belum, mungkin nanti kita akan bahas tentang teori-teori tadi. Nah, khusus episode kali ini kita kesampingkan dulu tentang SpongeBob dan akan membahas tentang satu-satunya duo superhero di Bikini Bottom. Please welcome Mermaid Man dan Barnacle Boy. Kalian pasti sudah tidak asing dengan dua tokoh ini. Saat masih muda, Mermaid Man dan Barnacle Boy beraksi melawan para penjahat yang ada di Bikini Bottom. Salah satu penjahat yang paling terkenal adalah Man Ray. Mereka berdua bersatu melawan para penjahat tersebut. Namun itu dulu, saat ini mereka sudah tua dan tidak maksimal dalam menggunakan kekuatannya, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun dan tinggal di sebuah panti jompo bernama Shady Shoals. Banyak orang yang bertanya bagaimana sih mereka berdua bisa bertemu dan menghabiskan sisa waktunya di bawah air. Kemudian Nickelodeon menjawab pertanyaan para fans dengan merilis sebuah episode berjudul Mermaid Man Begins. Episode ini menceritakan secara jelas bagaimana dua orang tua ini bisa bertemu dan menjadi pahlawan super di Bikini Bottom. Mermaid Man Begins dirilis pada tahun 2011 dan menjadi bagian dari musim ke-8. Episode ini memang jelas menceritakan bahwa mereka dulunya adalah manusia. Diceritakan juga tentang sedikit backstory dua pahlawan super kita, namun tidak menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang menempel pada Mermaid Man dan Barnacle Boy. Entah kalian menyadarinya atau tidak, jika dilihat-lihat ukuran badan Mermaid Man dan Barnacle Boy itu sama dengan ukuran para penduduk Bikini Bottom, yang mana udah jelas bahwa mereka itu adalah ikan-ikanan. Jika Mermaid Man dan Barnacle Boy adalah manusia, kok ukuran mereka bisa sama dengan ikan? Mereka yang mengecil atau ikannya yang justru membesar? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode spesial Mermaid Man dan Barnacle Boy. Mermaid Man dan Barnacle Boy pertama kali muncul dalam serial SpongeBob pada season pertama yang ditayangkan pada 21 Agustus 1999. Sejak saat itu, para kreator SpongeBob memutuskan untuk membuat kedua karakter tersebut muncul secara berulang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mermaid Man dan Barnacle Boy sejatinya adalah manusia yang berasal dari daratan. Lantas, mengapa mereka bisa tinggal di bawah air? Dan pertanyaan paling penting adalah kenapa ukuran mereka kok bisa sama dengan ikan? Padahal kan mereka itu manusia. Hal ini menjurus pada pertanyaan, apakah mereka benar-benar manusia atau justru mereka itu adalah ikan? Oke, sebelumnya buat kalian yang tidak terlalu familiar dengan Mermaid Man dan Barnacle Boy, mereka adalah dua superhero yang ada di universe SpongeBob SquarePants. Mereka juga sebenarnya adalah aktor dalam sebuah show berjudul Mermaid Man dan Barnacle Boy, di mana show tersebut menceritakan tentang usaha mereka dalam memberantas kejahatan yang ada di Bikini Bottom. Ternyata itu bukan hanya show, mereka juga melakukan hal tersebut di dunia nyatanya, maksudnya di kesehariannya gitu. Bagian menariknya adalah ketika mereka berdua berinteraksi dengan penduduk Bikini Bottom, terlihat dengan sangat jelas bahwa ukuran mereka sama dengan ikan atau biota lainnya. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka itu manusia atau ikan? Kenapa hal ini penting untuk dibicarakan? Karena kita melihat banyak makhluk hidup di universe SpongeBob. Ada ikan, paus, bintang laut, cumi-cumi, krustasea, siput, dan sebenarnya ada juga manusia lain selain Mermaid Man dan Barnacle Boy. Ini perlu dibahas karena dalam film panjang SpongeBob, kita melihat SpongeBob dan Patrick berinteraksi dengan manusia yang ada di daratan. Mereka bertemu dengan penjaga pantai yang mana dia adalah manusia tentu saja, dan ukurannya ya sama dengan manusia dewasa pada umumnya.
Bahkan di salah satu scene, SpongeBob dan Patrick terlihat kecil ketika berada di punggung si penjaga pantai itu. Dalam film panjang kedua mereka yaitu The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water, semua karakternya pergi jauh ke daratan dan sekali lagi berinteraksi dengan manusia yang ada di pantai. Dalam film ini tetap saja SpongeBob and the Gang berukuran kecil ketika berhadapan langsung dengan manusia. Dengan adanya dua film ini, kita agak sedikit kecewa karena Mermaid Man dan Barnacle Boy tidak pernah diperlihatkan muncul ke daratan, sehingga kita tidak bisa tahu bagaimana ukuran mereka jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Hingga saat ini, mereka berukuran sama dengan karakter SpongeBob dan yang lainnya, sehingga dapat diasumsikan bahwa ukuran Mermaid Man dan Barnacle Boy juga akan kecil ketika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Hal tersebut terdengar tidak masuk akal karena kalau mereka manusia ya pastinya ukuran mereka pasti gede-gede banget kan ketika berinteraksi dengan penduduk Bikini Bottom. Selain ukurannya yang aneh, keanehan lainnya juga dapat ditemui dari kemampuan mereka yang bisa bertahan hidup di bawah air. Kemampuan mereka tersebut dijelaskan dalam episode Mermaid Man Begins. Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick lagi siap-siap gitu kan buat maraton nonton episode terbaru dari Mermaid Man dan Barnacle Boy TV show yang akan menceritakan tentang origin mereka berdua. Tapi sayangnya mereka gak jadi nonton karena TV-nya kebawa angin. Akhirnya SpongeBob dan Patrick pergi ke Marmalade buat nanya langsung gimana sih origin story dari Mermaid Man dan Barnacle Boy. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam episode Mermaid Man Begins ini terdapat dua cerita atau dua skenario yang menceritakan origin story mereka. Walaupun keduanya memiliki cerita yang berbeda, kita berpikir bahwa ada beberapa hal yang emang terjadi dari kedua cerita tersebut. Cerita yang pertama diceritakan langsung oleh Mermaid Man dan di sini empat karakter ini, SpongeBob, Patrick, Mermaid Man, dan Barnacle Boy duduk bersamaan dan dapat kita lihat dengan jelas bahwa ukuran mereka sama. Mermaid Man origin story dimulai ketika dirinya terbawa oleh arus laut dan hampir tenggelam di samudera. Untungnya, dia diselamatkan oleh dua putri duyung yang ada di sana. Putri duyung tersebut juga memberi ia bintang laut yang ditempelkan di hidungnya sehingga dia bisa tetap bernafas di bawah air. Bintang laut tersebut kemudian menjadi bagian dari kostumnya dan sekarang mungkin sudah menjadi bagian dari dirinya. Itulah sebabnya dia tidak pernah melepaskan bintang laut itu, karena jika hal itu terjadi, dia tidak akan bisa bertahan di bawah air. Tapi bagaimana ini bisa terjadi ya? Bagaimana bintang laut bisa memberi kemampuannya bernafas di bawah laut? Nah, Mermaid Man sendiri menyebut bintang laut tersebut sebagai Magic Starfish alias bintang laut ajaib. Ini jelas membedakan antara Patrick dan bintang laut tersebut. Ketika dua putri duyung itu menyelamatkan Mermaid Man yang terbawa ombak, mungkin putri duyung tersebut melihat sesuatu yang spesial dari diri Mermaid Man ini. Dia mungkin juga adalah pahlawan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh penduduk Bikini Bottom. Mungkin kita bisa sebut bahwa dia berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat pula. Later in the episode, Mermaid Man bertemu dengan Barnacle Boy ketika ia sedang membersihkan barnacle atau teritip yang menempel di kapal. Mermaid Man mengira Barnacle Boy itu lagi tenggelam, padahal lagi kerja. Dengan kekuatannya, Mermaid Man kemudian memasukkan barnacle tersebut ke dalam paru-paru Barnacle Boy, sehingga ia bisa bernafas di bawah air. Barnacle Boy seharusnya tidak memiliki paru-paru lagi, karena emang dadanya udah keisi sama puluhan barnacle. Ngeri juga sih, karena barnacle itu kan keras ya, kayak batu. Pasti dadanya si barnacle tuh kerasa nggak nyaman gitu. Tapi ya, ia masih bisa bertahan hingga tua dengan puluhan barnacle di dalam tubuhnya. Cerita yang kedua memperlihatkan origin story mereka dengan cerita yang berbeda. Cerita yang kedua ini dimulai di sebuah apartemen ketika seorang pria bernama Tim sedang duduk di sofa yang akan menonton sebuah film. Ia memanggil temannya bernama Ernie yang sedang menyiapkan popcorn di microwave karena film tersebut akan segera dimulai. Tim dan Ernie ini adalah dua orang yang akan menjadi Mermaid Man dan Barnacle Boy. Nah, diceritakan di atas lantai apartemen mereka, seorang ilmuwan sedang melakukan pengujian terhadap semut radioaktif dan tanpa disadari, ada satu semut di antaranya yang jatuh ke kepala Ernie lewat sebuah lubang di atap apartemennya. Semut tersebut langsung menggigitnya dan Ernie berteriak kesakitan. Tim datang untuk menolong tapi mereka malah jatuh dari apartemennya dan mengirim mereka ke serangkaian kejadian yang hampir merenggut nyawa mereka. Tapi pada akhirnya mereka bisa kembali ke apartemen dan langsung memakan popcorn tadi yang ternyata agak overcook. Nah, gara-gara popcorn overcook inilah mereka mengalami serangan radioaktif dan mengubah mereka menjadi Mermaid Man dan Barnacle Boy sekarang.
Ketika tayangan tersebut berakhir, nampak di episode ini Mermaid Man dan Barnacle Boy saling menatap dan ini mungkin mengindikasikan bahwa origin story mereka adalah cerita yang kedua yang gara-gara popcorn overcooked. Tapi ya jangan terlalu yakin sih, tapi terserah kalian. Episode Mermaid Man Begins ini tidak menjelaskan bagaimana mereka berdua bisa berukuran sama dengan ikan-ikan yang ada di Bikini Bottom. Padahal kita bisa melihat dengan jelas ketika sebelum mereka menyelam ke dalam air, ukuran mereka tuh ya ukuran manusia pada umumnya. Penjelasan mengenai ukurannya mungkin dapat dijelaskan oleh episode Mermaid Man and Barnacle Boy 4 yang dirilis pada tahun 2001. Dalam episode tersebut kita diperlihatkan sebuah sabuk ajaib yang bisa mengecilkan ukuran benda-benda yang ada. Diceritakan SpongeBob mendapatkan sabuk tersebut di tangannya dan penasaran buat apaan sih sabuk tersebut. Dia mulai menyadari kekuatan sabuk tersebut ketika ia mengecilkan topi kerjanya dan Squidward. Dalam episode ini kita melihat bahwa di sabuk tersebut terdapat banyak sekali tombol atau mungkin tools yang cukup rumit. Selanjutnya si SpongeBob malah keterusan buat ngecilin penduduk Bikini Bottom dan bingung gimana caranya ngebesarin mereka kembali. Nah, di sini ada yang menarik nih guys. Ketika Squidward menyuruh SpongeBob untuk menghubungi Mermaid Man supaya bisa mengembalikan ukuran tubuh asli para penduduk Bikini Bottom, ternyata Mermaid Man juga udah menjadi salah satu korbannya. Dia dan Barnacle Boy juga jadi kecil. Nah, ketika ditanya gimana cara ngembaliin mereka ke tubuh yang aslinya, Mermaid Man dan Barnacle Boy juga nggak tahu gimana caranya. Nah, itu adalah kuncinya. Sabuk tersebut tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dikecilkan. Kemungkinan besar kenapa Mermaid Man dan Barnacle Boy memiliki ukuran tubuh yang sama dengan penduduk Bikini Bottom karena mereka berdua menggunakan sabuk tersebut sebelumnya supaya bisa fit in atau masuk ke circle penduduk Bikini Bottom. Nah, mereka nggak bisa berubah ke ukuran tubuh aslinya karena ya mereka nggak tahu caranya gimana seperti yang diperlihatkan di episode Mermaid Man dan Barnacle Boy 4 ini. Oke guys, semuanya udah clear ya bagaimana mereka mendapatkan kekuatan, bagaimana mereka bisa bertahan di bawah air, dan bagaimana ukuran tubuh mereka bisa sama dengan para penduduk Bikini Bottom yang lainnya. Tapi ada satu kemungkinan lain yang menurut kita ini juga gak kalah masuk akal dari yang sebelumnya. Bagaimana jika semua yang disebutkan tadi tidak pernah terjadi? Bagaimana jika Mermaid Man dan Barnacle Boy sebenarnya sedang berimajinasi tentang cerita pahlawan super mereka disebabkan karena umur mereka yang sudah tua, dan bagaimana jika sebenarnya Mermaid Man dan Barnacle Boy adalah ikan-ikanan juga, bukan manusia. Ya, sepertinya memang Mermaid Man dan Barnacle Boy itu emang makhluk laut juga guys. Cuma mereka tuh makhluk laut yang langka dan belum terjamah oleh manusia. Pernah dengar kan bahwa lautan yang ada di bumi tercinta kita ini hanya 5% saja yang sudah dieksplorasi. 95%-nya ya masih belum dieksplor guys. Dengan perbandingan yang sangat jauh itu, kemungkinan besar memang Mermaid Man dan Barnacle Boy itu sebenarnya adalah makhluk laut juga. Cuma emang ya belum ke-discovered. Nah soalnya nih guys, jika mereka memang manusia, SpongeBob dan teman-temannya tidak pernah ngerasa kayak aneh gitu ngelihat bentuk Mermaid Man dan Barnacle Boy yang berbeda dari penduduk Bikini Bottom lainnya. Kayak ya udah gitu. Nah SpongeBob dan penduduk lainnya berpikiran seperti itu ya karena menganggap bahwa Mermaid Man dan Barnacle Boy itu makhluk laut juga, bukan manusia. Makanya mereka nggak ngerasa aneh. Dengan adanya teori ini, teoris menganggap bahwa cerita kepahlawanan atau origin story mereka yang disebutkan di awal itu hanyalah imajinasi mereka saja. Mungkin saja Mermaid Man dan Barnacle Boy dulunya memang dua makhluk laut yang bekerja sebagai aktor yang memerankan karakter pahlawan. Itulah sebabnya kenapa kita bisa melihat SpongeBob dan Patrick menonton show Mermaid Man dan Barnacle Boy. Mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka karena mungkin usia mereka sudah tua dan digantikan dengan aktor lain seperti yang terlihat dalam episode Mermaid Man and Barnacle Boy 6 The Motion Picture. Episode tersebut memperlihatkan show Mermaid Man yang menggunakan aktor lain, bukannya Mermaid Man yang asli. Mungkin karena karakter pahlawan tersebut sudah menempel di diri mereka, akhirnya hingga tua pun mereka masih menganggap bahwa mereka adalah pahlawan super. Padahal itu cuma show. Oke guys, itu dia teori film lainnya, episode spesial Mermaid Man dan Barnacle Boy. Gimana? Apakah kalian percaya bahwa Mermaid Man itu ikan atau manusia? Komen di bawah.
Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Serta jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.